Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman majida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulul Thalasah karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca tentang Arkanul Islam, rukun di dalam Islam. Dan sudah kita lewati syahadatain, dua kalimat syahadat, mempersaksikan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, dan mempersaksikan pula bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang berhak untuk kita ikuti. La ma'bu bihaqqin illa Rasul. Tidak ada yang berhak untuk diikuti melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita membaca pula arkan yang kedua, rukun yang kedua adalah masalah sholat. Dan saya sudah meminta untuk masalah sholat ini diberi kesempatan untuk menyampaikan dalam perkara-perkara yang berkaitan masalah kaifiyahnya. Karena penting untuk kita ketahui tentang masalah sholat, karena sholat adalah satu amalan yang kita ketahui pembeda antara muslim dengan kafir. Pembeda antara muslim dengan kafir. Bainal kufru war rajul tarkus shalah. Yang membedakan muslim dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Sehingga kita tidak boleh memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk bolehnya meninggalkan sholat. Tidak boleh. Maka sholat adalah amalan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, bahkan dalam perang sekalipun, maka sholat itu tetap harus ditegakkan. Apalagi di waktu-waktu yang ringkas, di waktu-waktu yang kita dalam keadaan rohah. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, apabila ada satu perkara yang mempersyaratkan sholat untuk ditinggalkan, maka perkara tersebut tidak boleh kita pegangi. Misalkan ada sebuah pekerjaan, bisa diterima bekerja di sini dengan syarat meninggalkan sholat, maka tinggalkan pekerjaan tadi. Tidak usah dipilih. Demikian juga persyaratan-persyaratan apapun. Ingin yakni menjadi caleg, misalkan zaman sekarang kan lagi rame caleg nih. Iya. Kami siapkan Anda untuk menjadi caleg, bukan nomor sepatu lagi, nomor atas syaratnya tinggalkan sholat. Tinggalkan saja, nggak usah diambil kesempatan itu. Ngapain? Kenapa? Sholat adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun. Dan ini ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar mereka jangan coba-coba untuk meninggalkan sholat. Demikian ma'asyiral muslimin ibadallah. Lebih-lebih lagi kita mengetahui hadisnya. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya yang seperti ini perlu untuk kita tegaskan bersama. Kemudian sholat pun sudah memiliki syarat-syarat yang kemarin sudah kita bacakan. Yang pertama adalah al-qiyam, yaitu berdiri di dalam yang saya maksudkan adalah menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Inilah merupakan satu rukun. Nggak bisa kita sholat menghadap semaunya. Nah, sehingga tempat ibadah kaum muslimin itu jelas menghadap semuanya ke arah kiblat. Apakah kiblatnya posisinya ada di barat seperti kita ini, atau yang di wilayahnya ada utara, dari utara Mekah adalah menghadap ke arah selatan sebagaimana kota Madinah. Madinah posisinya ada di utara Mekah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, bainal maghrib wal masyriq wal maghrib,
kiblat. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau kita di sini karena posisi kita ada di timur, maka berarti antara utara dan selatan adalah kiblat. Sehingga kalau masjid sudah dibangun menghadap ke arah seperti itu, nggak usah bongkar, kita miringkan, nggak usah. Orang yang pakai ilmu seperti itu. Atau sekarang karpetnya yang sudah bagus-bagus itu diguntingi supaya miring. Nah, ini tidak ada bimbingan ilmu. Yang di atas bimbingan ilmu biar saja. Loh, ini nanti arahnya tidak ke arah Ka'bah. Bukan itu. Cukup kiblat itu timur dan pembuat kita ini adalah untuk mengharap antara utara dan selatan itulah arah kiblat begitu. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah jangan takut nanti melenceng sholatnya apa, ukur nanti ditarik benang misalkan lurus seperti itu. Jangan repot-repot. Agama ini nggak dibikin repot, nggak dibikin ribet. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dibikin ribet. Itu sih hanya urusan manusia saja. Nanti begini, nanti begitu. Sudah. Gampang agama ini. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Karena agama kita adalah agama yang sampai terus hingga akhir zaman. Ya, agama hingga akhir zaman. Jadi semuanya sudah diperhitungkan, semuanya sudah dijelaskan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-qiyam, berdiri. Khususnya dalam sholat-sholat yang wajib. Sholat wajib. Bagaimana dengan kendaraan? Nanti ada pengecualian. Nanti apa-apa yang dikecualikan nanti akan ada. Intinya ketika kita bisa untuk tegak berdiri, maka berdiri. Setelah itu apakah kita nanti mencampurkan ya, yakni al-jam'u bainal qiyam wal qu'ud. Menggabungkan antara berdiri dan duduk bagi mereka yang tidak mampu. Silahkan. Misalkan ketika awalnya dia berdiri, setelah itu disiapkan kursi. Alhamdulillah di tempat-tempat kita kan ada kursi. Maka silahkan duduk di kursi tersebut. Tidak mengapa. Tapi tetap di awal diusahakan untuk tetap bisa berdiri. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Misalkan kita sholat di mana di kendaraan. Kalau ternyata kita bisa melakukannya, maka boleh kita melakukan dengan cara berdiri. Misalkan di pesawat masih sempat kita berdiri dulu takbir, kemudian setelah itu kita duduk. Boleh yang seperti itu kita lakukan. Dikecualikan adalah sholat khauf wal qital asyadid, ketika perang atau ketika kita dalam keadaan ketakutan atau orang yang sedang sakit tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk sesuai dengan apa yang dia mampu. Adapun yang duduk maka tidak dibolehkan buat orang yang duduk, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sholat meletakkan sesuatu walaupun dia berdiri di atas tanah, tapi untuk tempat sujudnya dia dalam keadaan duduk. Ya, misalkan duduk seperti ini, dia ada meja agar dia sujudnya itu tetap misalkan di tempat seperti ini, tidak boleh. Ya, dia tetap saja tidak boleh ada apa-apa di depannya. Ruku dan sujudnya itu dalam keadaan dengan membungkukkan tubuhnya, dan sujudnya itu jauh lebih rendah daripada ruku. Itu tata cara sholat mereka yang sedang duduk. Jadi bukan bikin sesuatu untuk landasan agar dia bisa jidatnya itu untuk misalkan sujud ke tempat sesuatu yang dia dianggap untuk bisa sujud, seperti misalkan meja atau lain sebagainya. Itu tidak boleh. Adapun menggabungkan antara berdiri dengan duduk itu boleh. Wa yajuju an yusolliya sholatal lail qaiman, yaitu dibolehkan untuk sholat seperti sholat malam berdiri, au qa'idan, ataupun dalam keadaan duduk, biduni uzur, tanpa adanya uzur. Siapa saja boleh. Kalau sholat ingin sambil duduk ketika sholat malam, misalkan bacanya panjang, aduh capek, duduk, boleh. Atau sholat taraweh, imamnya lagi semangat, kemudian kitanya nggak kuat, boleh tidak duduk? Boleh. Boleh sambil duduk aja.
Yang sepuh-sepuh misalkan, bahkan yang muda-muda pun boleh tanpa udzur. Sebab kata Syalbani, biduni udzur. Tanpa udzur. Ya memang namanya orang kan ada kuat-kuatan, ada yang enggak ya kan. Bisa jadi. Nah seperti itu. Jadi jangan malu-malu kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak. Makanya tidak ada riwayat Rasulullah SAW sholat wajibnya di atas kendaraan. Coba lihat. Nabi sholat wajib di atas kendaraan nggak ada. Semuanya Nabi ketika sholat wajib, maka beliau dalam keadaan istilahnya di darat. Ya, tidak sedang di kendaraan. Itulah makanya tidak ada contoh dari Nabi sholat wajib di atas kendaraan. Beliau turun dari kendaraannya untuk sholat. Makanya kalau misalkan kecuali karena kita kendaraan umum kayak pesawat dulu mungkin nggak ada pesawat ya. Jadi bagaimana kayak pesawat? Ya itu sudah dijelaskan tadi adalah merupakan rukhsah dibolehkan. Nah, begitu. Semoga hal ini bisa dipahami. Kemudian wajibnya shalah ila sutrah wadanu minha. Wajib sholat menghadap sutrah. Kalau ini bukan rukun, tapi wajib menghadap sutrah dan mendekat kepadanya. Apa itu sutrah? Ini harus dipahami. Walhamdulillah pengurus masjid ini, Badan Dakwah Islamnya, DKM-nya memberikan semacam edukasi dan juga fasilitas kepada jamaah di masjid ini untuk membuat sutroh. Nah, sutroh-sutroh yang ada sebagaimana sudah kita katakan itu adalah sutroh. Maka ketika seseorang menghadap sholat, hendaknya dia wajib untuk menghadap ke arah sutroh. Sutroh itu adalah satu katakanlah satu benda yang dimana dia sholat menghadap kepadanya apakah dalam bentuk misalkan tembok, bentuk sutra-sutra yang kita dapatkan, atau misalkan kalau ada apakah tombak dan lain sebagainya, sesuatu yang bisa menghalangi. Ya, itu termasuk ini apa istilahnya hijab ini, itulah merupakan sutra. Sutra pun bisa dalam bentuk punggung manusia. Ketika ada orang yang sedang duduk atau sedang sholat, kita sholat di belakangnya, itu termasuk sutra. Kenapa mesti ada sutra segala? Ya kan? Kok repot-repot pakai sutra? Jangan-jangan itu ciri orang-orang Wahabi pakai sutra. Gampang aja kan gitu. Wahabi paling enak. Rasul melarang orang untuk melewati sholat yang sedang sholat. Ada orang yang sedang sholat, kita lewat di depannya, itu tidak boleh. Ini pentingnya. Kenapa? Kata Rasulullah, lebih baik kalian menunggu 40. Nggak disebutkan 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 tahun. Hanya Rasul menyebutkan 40 saja. Kan riwayatnya gitu ya. 40. Daripada kalian harus melewati orang yang sedang sholat. Itu tujuan menunjukkan bahwa melewati orang sholat termasuk dosa besar. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di sini malah menyebutkan bahwa dalam perkara ini tidak peduli kata beliau apakah di masjid-masjid umum atau di Masjidil Haram. Kenapa disebutkan Masjidil Haram? Karena tempat ini paling bisa rame. Ya, paling rame. Ketika kita ada sholat, sudah kadang-kadang kita lagi sujud dilangkai aja begitu saja. Ini pendapat beliau, ya. Makanya jangan heran di sana. Ya kan kalau jamaah lagi sholat lagi ruku, senggol. Lagi sujud, kepala orang nggak dihargai karena dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngerti ilmu. Sebagaimana orang-orang yang tidak mengerti ilmu di zaman kita sekarang ini, di tempat kita pun sama. Orang sholat asal saja di tengah-tengah, Allah Akbar. Akhirnya kita yang tahu bahwa itu adalah larangan, akhirnya kita cari jalan dulu. Ya, untuk ada di belakang dia atau muter. Maka alhamdulillah di masjid ini disediakan sutra. Kalau ada orang yang nggak ngerti, yang tidak paham tentang bimbingan ilmu ini, makanya kenapa saya minta waktu untuk menjelaskan, karena terkadang banyak di antara kita seperti itu. Tahu-tahu sholat aja, ampar sejadah di tengah.
nggak ngerti bahwa orang yang sholat itu tidak boleh dilangkahi, dilewati. Paham jemaah ya? Nah, karena itu dosa, maka jangan sampai kita ini memancing orang bikin dosa. Caranya sutroh. Orang itu harus dibimbing. Pak, ngadepnya sutroh. Kalau orang yang ngerti, kadang-kala kan suka dibawakan sutroh jinjing nih. Terus depannya kan gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Nah, karena kita dalam kondisi mereka tidak paham dengan ilmu ini. Maka jangan kemudian kita sholat, ya ini di tengah-tengah. Kalau misalkan ada sutroh, maka sehingga dalam beberapa riwayat yang sahih, kalau ada orang yang lewat sedangkan kita sholat di depan sutroh, orang itu maksa lewat seperti itu, maka dihadangi. Agar orang tersebut tidak melewati di depan kita. Dengan cara apa? Dihadangi seperti itu. Dihadangi. Sehingga dia lewat ke tempat yang lain. Kalau dia maksa, ini kan riwayatnya hadis sahih. Kalau dia maksa, maka dorong dia untuk tidak melewati tempat kita. Sedemikian tegas. Kalau ini bukan perkara penting, nggak mungkin Rasulullah SAW menyuruh seperti itu. Maaf, riwayat selanjutnya, itu kadang-kadang saya nggak tega nyebutkannya. Kalau mereka memaksa, kata Rasulullah, pukul dia. Sampai seperti itu. Karena itu bukan manusia, itu syaitan. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian lewat seekor kambing. Ini maaf, ma'asyiral muslimin ibadallah, masjid Rasulullah bukan masjid kayak kita pakai AC, karpet. Tiangnya aja tiang dari tiang-tiang korma, istilahnya dari batang korma. Terkadang ada hewan yang masuk seperti anak kambing dan lain sebagainya masuk ke masjid lewat gitu aja. Ya maklum, yang namanya kambing kan nggak mikir ini apa, ini boleh dilewati, tidak, terabas saja mencari makanan. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ada seekor kambing yang lewat mau yakni melintas di depan Rasulullah SAW, di depan sutrohnya. Maka kata para sahabat, kami mendapati Rasulullah SAW berlomba dengan kambing itu. Rasul maju sehingga kambing lewat di belakangnya. Kambing lewat di belakangnya. Berarti itu tidak boleh melewati. Walaupun seekor kambing. Walaupun anak-anak dan sebagainya. Kalau ternyata kita sedang sholat, ada orang yang tidak paham tentang sutra ini, dia maksa saja, maka kita ngalah. Kita yang ngalah, maju saja, anggap saja yang lewat itu kambing. Anggap saja seekor kambing. Begitu. Ini makanya kita maju. Maju. Agar dia lewat di belakang kita. Biar kita mendekat ke sutroh kita. Lain kalau sutrohnya dia lewat di depan sutroh kita, tidak ada masalah. Tapi kalau di depan, artinya di antara kita dengan sutroh, maka halangi. Atau kalau dia maksa, ya sudahlah, kita yang ngalah. Kitanya yang waras yang ngalah. Maju, anggap saja, kata para ulama, anggap saja dia seekor kambing. Ini sudah lewat di belakang kita. Seperti itu. Nah, paham ya tentang masalah sutroh ini? Jadi jangan mengenteng-entengkan. Jangan ngegampang-gampangkan urusan sutroh. Jangan sampai kita juga memberi kesempatan saudara kita untuk melakukan dosa. Karena lewat di depan orang yang sedang sholat. Tidak boleh melewati orang sholat yang dalam keadaan tanpa sutroh. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin ibadallah, setelah paham ilmunya, walhamdulillah di tempat kita ini disiapkan sutroh-sutroh itu, sholatlah menghadapnya agar kita tidak dilewati manusia. Lantas, bagaimana kalau sholatnya itu berjamaah, Ustaz? Maka sutrohnya makmum adalah mengikuti sutrohnya imam. Mengikuti sutrohnya imam. Jadi kalau imamnya sudah menghadap sutroh, maka di belakang imam silahkan orang mau lalang juga tidak mengapa. Misalkan ada orang yang sedang sholat jadi imam, di belakangnya ada 3 baris. Kemudian dia buru-buru mau mengambil sesuatu, lari di tengah-tengah orang sholat di situ, tidak mengapa. Asal tidak melewati sutronya imam. Itu yang tidak boleh. Jadi
Kalau misalkan kita di Masjidil Haram, ya jamaah, ada orang yang sedang tawaf keliling-keliling, di depannya ada orang sholat. Loh, itu kan boleh, Ustaz? Enggak boleh. Aslinya. Tapi karena orang itu sedang sholat taraweh dan ada dipimpin oleh imam, maka imamnya itu memiliki sutroh. Adapun orang-orang di situ lalu lalang tidak mengapa, karena tidak melewati sutrohnya imam. Demikian, paham ya? Makanya kalau kita lihat dia di Masjidil Haram kan begitu ya, orang sedang tawaf gitu kan. Masa itu sedang tawaf, orang banyak di sekitar sedang sholat. Tidak mengapa, karena dia orang itu sedang sholat berjamaah dan makmum itu sutrohnya dengan imam. Paham ya? Inilah yang penting untuk kita pelajari bersama, dipahami bersama tentang perkara ini. Barakallahu fikum. Dan kemudian disebutkan bahwa kata Syekh, tahrimul murur baina yadayil musalli. Diharamkan untuk melewat di hadapan orang yang sedang sholat. Itulah yang tadi kita sampaikan. Dan hadis-hadis tentang masalah ini ada banyak sekali. Sampai disebutkan bahwa lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yanqifa arba'in khairan lahu min an yasara baina yadai. Kalau sekiranya manusia tahu, orang yang lewat itu tahu bahwa melewati antara di depan orang yang sedang sholat, maka dia akan berhenti walaupun arba'in. Disebutkan arba'in 40. Nabi tidak menyebutkan 40 apa ini. Ya, itu lebih baik baginya daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan bahwa penting. Bahkan bisa jadi orang yang terlewati itu akan batal sholatnya, terputus sholatnya. Kata Syekh, mayak ta'us sholah, apa yang bisa memutuskan sholat? Yang bisa memutuskan sholat adalah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-mar'atul balighah, wanita yang sudah balik. Kalau Anda dilewati oleh seorang wanita yang sudah balik ketika Anda sholat di depannya, itu batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Wa kadzalika al-himar, demikian juga dengan himar, keledai. Wal qalbul aswad, dan anjing yang berwarna hitam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, hadis ini sahih dan disebutkan kesahihannya oleh beliau rahimahullah taala. Hanya saja ini dikritisi oleh para pegiat gender. Para pegiat gender itu menunjukkan merendahkan wanita, katanya. Kalau bagaimana kalau wanita sholat apakah lewat laki-laki, apakah itu batal? Tidak batal. Rasul menyebutkannya itulah wanita yang sudah balik. Kalau mau protes ya protesnya kepada Rasul, bukan kepada kita. Berarti syariat Anda tidak istilah gender sekarang itu. Ala kulihal gitulah. Tidak, artinya hadis ini bias gender katanya gitu, bias gender. Ya ma'asyal muslimin, tidak dipungkiri bahwa dalam syariat itu ada perbedaan perlakuan terhadap wanita. Di zaman modern sekarang ada perlakuan yang berbeda terhadap wanita. Itu di KRL ini khusus wanita. Kalau memang harus disamakan, kenapa harus dibedakan? Ini kan bias gender seharusnya, tapi yang itu enggak protes. Maklum, yang pakai akal-akalan dan semuanya merujuk kepada kebiasaan orang-orang kufar, orang-orang barat. Jadi serba begitu dan begini dianggapnya. Faktanya bahwa memang yang membatalkan, yang memutus sholat seseorang itu adalah ketika dilewati oleh perempuan yang sudah balik. Ya, yang sudah dewasa. Kemudian ada seekor himar, ya ini keledai, dan ada pula seekor
anjing yang berwarna hitam. Kalau itu melewati sholat kita, dia di belakang di depan sutra kita, batal sholat kita. Itu yang terjadi seperti itu. Artinya kita harus mengulangi kembali sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rukun yang ketiga adalah an-niyah. Niat. Wala budda lil musalli man an yanwi as-salah allati qama ilaihima. Qama ilaiha. Menjadi sebuah keharusan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat untuk berniat. Untuk berniat, niat di dalam sholatnya. Dengan bersengaja. Fardu zuhur seperti sholat fardu zuhur atau sholat asar, ya, atau sholat maghrib dan lain sebagainya. Dan niat adalah amalan hati. Amalan hati. Anda dari rumah berangkat ke masjid ini sudah wudhu, sudah apa? Memangnya mau kemana? Maka kata para ulama, tidak mungkin seseorang itu berbuat kecuali mesti ada niatnya. Ya, mesti dia berniat. Tak mungkin ngeloyong begitu saja. Mau kemana? Enggak tahu saya mau kemana. Ya enggak mungkin. Ya, mesti sudah niati. Sudah jam 5:15 atau 5:30. Waduh. Sudah siap-siapin. Loh, siap-siap mau kemana? Sholat. Sholat apa? Ya sholat maghrib. Enggak mungkin sholat subuh. Menunjukkan bahwa memang itu sudah ada dalam gerak hati kita untuk niat. Itulah yang dikatakan niat. Ya, itu yang dikatakan niat. Maka niat itu mahal fil qalbi. Niat itu kedudukannya ada di hati. Itu niat. Kita tidak sedang mempermasalahkan orang-orang yang talafud niat, yang melafadzkan niat. Karena itu terjadi khilaf. Ya. Adapun Syekh Albani, ini Syekh Albani bukan saya ya. Saya yang membacakan saja. Kata beliau memang termasuk perkara yang beliau termasuk kencang dalam urusan ini. Wa amma talafud biha bilisanihi. Adapun orang yang melafadzkannya dengan lisannya, bid'atun mukhalafatun lis-sunnah. Itu adalah perkara yang baru yang diadakan, yang mukhalafah, yang berselisih dengan sunnah. Itu kata beliau. Kenapa? Dari apa yang beliau rujuk selama ini, apa yang kita dapati, maka tidak pernah hal itu diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di tengah-tengah masyarakat sudah jauh masanya. Orang sudah dijejal niat dengan didapatkan, sampai-sampai kebingungan mau sholat ini, mau sholat itu, nanya dulu, Ustaz, niatnya kepriben. Aduh, pusing kalau sudah ditanya niatnya kepriben. Saya bilang, ya tanya aja ngajari niat lah. Saya nggak pernah ngajari orang untuk niat dengan talafud. Tapi kalau kita dalam tergerak hati kita bahwa ini saya akan sholat zuhur, maka dia berwudu, itu sudah berangkat dari rumah untuk sholat zuhur. Karena waktu siang tahu kita. Nah, adapun bahwa ini adalah merupakan pendapatnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fihi nadhar. Untuk perlu dilihat kembali karena beliau tentunya tidak katakanlah berfatwa atau kalau beristihad seperti itu, namun ditafsirkan saja oleh Syafi'iyah, orang-orang yang katakanlah menjadi pengikutnya beliau dari sekian waktunya, perbedaan waktunya demikian lama ya dengan beliau rahimahullah taala. Artinya waktunya yang rentang waktunya ratusan tahun dengan Imam Syafi'i, kemudian menafsirkan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya punya satu risalah yang ditulis oleh Syekh Nu'man Al-Watar hafizahullah ta'ala. Kebetulan kemarin saya tidak hadir itu karena sedang belajar tentang akidah Imam Syafi'i. Secara khusus beliau menulis sebuah risalah sekitar 153 halaman, sangat bagus sekali. Dan di situ beliau menjelaskan tentang akidah yang sebenarnya dari akidah Imam Syafi'i yang sekarang ini tidak pernah diamalkan, diyakini dan diamalkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Tidak ada sedikit pun. Saya baca semuanya dalam kondisi diametral bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Contohnya,
tentang sifat-sifat Allah. Imam Syafi'i meyakini bahwa Allah memiliki sifat dan sifatnya itu tidak bisa direka-reka oleh manusia. Maka kita serahkan sifatnya kepada Allah karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Termasuk di antara sifat Allah adalah al-ulu. Allah itu di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana itu tidak berpendapat dan tidak berakidah sebagaimana akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sampai di situ aja, cukup satu perkara saja, maka tertolak semuanya pengakuan-pengakuan tentang imam bahwa mereka mengikuti Imam Syafi'i. Nah, adapun dalam talafud ini, barakallahu fikum, kita nggak usah kenceng-kenceng amat. Kalau Syekh Albani menyatakan bahwa talafud bilisan adalah perkara muhdas, perkara baru yang diadakan. Adapun di antara kaum muslimin yang melakukan seperti itu, maka pengingkaran kita, pengingkaran yang jangan sampai menimbulkan friksi. Orang baru belajar sholat, gimana Ustaz niatnya? Aduh, saya nggak ngerti Bu, coba kalau tanya ke yang biasa, ngadakan, lakukan niat saja seperti itu. Dan jangan kemudian, tahu Bu, amal itu bid'ah, amal itu sesat. Jangan, orang baru semangat sholat, langsung di kepalanya kayak gitu kan, jangan. Ya, nggak seperti itu. Tidak seperti itu juga. Maka kita berikan bimbingan, berikan nasihat, berikan tarbiyah agar mereka mau beribadah dan kemudian beribadah dengan cara-cara yang terbimbing. Ya, di antaranya adalah kita meniatkan ibadah itu dan semua amalan yang kita kerjakan, ya, semua amalan yang kita kerjakan senantiasa ada niatnya, pasti. Pagi-pagi beres habis sholat subuh nih, ngambil dompet, ngambil motor apa, udah siap-siap, ya. Dengan istrinya bawa keranjang, bawa jinjingan apa. Ditanya orang, Pak, mau kemana? Mbok pengen mendiki. Nggak bisa. Masa, Bu? Loh, itu Bapak pakai celana ibu. Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Lah, itu tuh kan sudah niat mau kemana? Mau ke pasar. Tapi ditanya orang, nggak tahu saya mau kemana. Lah, yang nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka kita harus, saya berniat mau ke pasar, nanti di pasar beli cabai, beli endok, beli apa. Kan tidak seperti itu. Nah, itulah yang dikatakannya itu amalan hati. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, ditunjukkan niat seperti apa? Kita makan syahur. Kenapa bisa bangun ya? Biasanya angel pisan. Angel kan begitu. Tapi Masya Allah, jam 3 sudah bangun. Bu, siap dulu. Iya, sini masih goreng tempe. Loh, mau apa? Enggak pengen apa-apa. Enggak mungkin. Pasti karena niatnya untuk berpuasa. Itulah amalan hati. Tidak lawaitu saumal qadin. Ya, dengan niatnya seperti, iya, niatnya untuk besok berpuasa itu dengan amalan tadi. Itulah yang dikatakan meniatkan berpuasa di malam hari dengan menetapkan dalam hati kita bahwa besok saya insya Allah akan berpuasa. Seperti itu sih. Sama seperti kita besok misalkan mau sudah tiket sudah dipesan apa semuanya. Lo mau kemana? Entah mau kemana. Loh, itu tiketnya sudah Jakarta. Iya, nggak tahu. Kok nggak tahu? Itulah yang dikatakan niat. Jadi di mana letak niat itu? Di hati. Nah, selesai. Jangan panjang-panjang nantinya. Kemudian setelah niat, maka rukun yang berikutnya adalah takbir. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruknun. Wahuwa ruknun. Itu rukun. Kalau orang sholat tiba-tiba nggak bisa. Tidak sah sholat Anda. Mesti ada terucap takbir. Allahu Akbar. Karena bahwa pembuka sholat itu adalah bersuci wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan takbir. Kalau orang sudah takbir Allahu Akbar, maka tidak boleh melakukan amalan apapun kecuali dengan amalan sholat. Iya, karena sudah takbir, pintunya sudah masuk, takbir. Sehingga tidak boleh sembarangan untuk membatalkan sholat. Allahu Akbar, batal lagi. Kenapa? Kurang mantep. Ya kan? Allahu, keliling putar-putar gini ya, tangannya tuh. Allah.
Allahu Akbar. Imamnya sudah ruku. Dari tadi, padahal Allah Akbar. Ini orang sedang main-main di dalam sholatnya. Sedang main-main. Tidak boleh. Karena yang namanya tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah takbir. Ketika sudah takbir, tidak boleh membatalkan sholat. Walaupun sholat sunnah sekalipun. Kecuali. Apa kecuali? Batal wudhu. Atau ketika kita sedang sholat sunnah, terdengar iqomah. Nah, ini penting nih. Ya. Terdengar iqomah. Kita masuk ke sini. Kita masuk. Ternyata 0122. Berarti semenit 22 detik lagi komat. Maka orang yang ngerti ilmu, dia nggak mau duduk. Tapi dia takut. Allahu Akbar. Sholat sunnah. Sunnah apa? Tahiyatul masjid. Terserah mau sholat tahiyatul masjid. Atau sunnah fajar dan lain sebagainya. Qobliyah. Ketika itu punya nit. Komat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Meneruskan sholat atau membatalkan? Membatalkan. Hadis. Dalilnya apa Anda membatalkan sholat? Padahal di sini kata Syekh tidak boleh membatalkan. Apa dalil? Harus tahu dalil. Katanya kan nggak boleh membatalkan, tapi ini boleh membatalkan. Ternyata ada. Ida iqamatus shalah fala sholat illa maktubah. Ida iqamatus shalah, jika sudah dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Lihat, ilmu. Orang yang punya ilmu tentang masalah ini nggak ada baperan. Lagi sholat dikomati. Sentimen muadzimnya. Nggak ada sentimen, nggak ada apa, sudah dengan seperti. Dan Anda yang datang nggak usah repot-repot. Sholat saja. Loh, dibatalkan karena memang ada. Idza uqimatis shalah fala shalah illa maktubah. Jika ditegakkan sholat, waktunya qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Maka kita mengejar, batalkan, batal. Boleh membatalkan? Boleh. Karena ada hadis ini, ada dalil. Enak, nyaman semuanya. Muadzinnya nyaman. Makmumnya, sholat jamaahnya juga nyaman. Karena apa? Masing-masing punya ilmu. Nggak ada baper. Kata yang, ini, mau qomat, ada bos. Misalkan ya, ada orang terpandang ini. Masa dikomati, nanti nggak enak. Nggak enak. Kalau bosnya punya ilmu, ya petinggi punya ilmu, ketika datang, komat, batalkan, selesai. Lah, lantas bagaimana sholatnya? Innallaha la yudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kita. Dapat pahala. Dapat pahala. Pahala sunnah qobliyah, pahala sunnah tahiyatul masjid, pahala-pahala sholat-sholat yang 2 rakaat yang semuanya akan sempurna. Disebabkan karena kita punya ilmu. Jadi tetap. Nah, masyaallah muslimin ibadallah. Jadi rukunnya adalah takbir. Ya, di dalam sholat. Dan kata Syekh, yakni seseorang dibolehkan untuk bertakbir dengan disuarakan, diperdengarkan suaranya. Tapi boleh juga untuk tidak dikeluarkan suaranya. Kemudian, wa yarfa'u yadaihi ma'at takbir. Boleh mengangkat bersamaan tangannya dengan takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan, bersuara juga. Bareng. Au qablahu, atau sebelumnya. Allahu Akbar. Diangkat tangannya. Takbir dulu, baru diangkat tangannya. Au ba'dahu, atau setelahnya. Allahu Akbar. Jadi 3 keadaan boleh dilakukan. Ya, ketika kita sholat sunnah atau sholat sendiri di rumah atau menjadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi tiga-tiganya boleh dilakukan jongkok. Wah, salah imamnya. Bukan salah, ada keterangan yang seperti itu. Ada yang seperti ini perkara yang dibolehkan. Kemudian setelah bertakbir kita meletakkan kedua tangan kita. Di mana kita meletakkan? Tangan kanan di atas tangan kiri. Ada pula di qabd, di genggam seperti ini, boleh. Ada pula orang menggenggam seperti ini. Yang tidak boleh kata Rasulullah SAW, wala yajuju an yadha'a yadayhi yumna ala khasiratihi, di atas pinggang. Sholat megangnya tangannya digenggam kemudian dipinggang. Pakai akal-akalan. Dulu zaman Rabi perangnya pegang pedang, katanya jadi sholatnya genggam pedang. Itu akal-akalan. Yang ada larangan. Suka lihat kan orang yang Allahu Akbar, tangannya di sini pinggang, itu justru terlarang. Saya nggak ngerti kok ada umat Islam yang melaksanakan sholat dengan cara meletakkan sesuatu yang tangannya itu di tempat yang terlarang. Di mana? Di pinggang. Adapun meletakkannya di dada atau di perut atau di bawah perut, itu semuanya tidak ada hadis yang sahih. Demikian kata para ulama. Nggak ada hadis yang sahih tentang di mana. Jadi bebas sudah. Bebas. Kecuali di tempat yang terlarang. Di mana yang terlarang tadi? Ada di dada. Ala sobrihi, di atas dada. Ini dada berarti di atasnya. Allahu Akbar kayak gini. Serap sudah. Karena ada yang gini ya. Ada gini. Oh, saya bilang. Ternyata kenapa kayak gitu? Ya ala sobrihi. Ini dada Pak. Ini atas. Jadi di atas dada. Nafsirkannya kayak gitu. Kalau ini dada di atasnya kan gitu ya. Ini tafsirnya lain. Jadi gini. Sudah. Karena tidak ada hadis yang sahih. Ada di dada sini. Ada di pusar. Ada di bawah pusar. Silahkan. Pilih. Nah, sebab jangan memaksakan. Pokoknya harus di atas dada. Nggak ada hadis yang lemah kok. Dan tentang perkara ini. Syekh Albani memang mensahihkan. Tapi riwayat-riwayat yang ada, tidak ada dalil yang sahih di mana meletakkan tangan kita. Kecuali di tempat yang terlarang. Yaitu tadi di pinggang. Sama saja. Laki-laki atau perempuan di dalam meletakkan sholatnya sama. Ya, mau di mana, di atas ini, di bawah, di perut. Silahkan. Gitu. Tidak perkara yang kemudian kita harus harga mati. Harga mati. Enggak harga mati. Biasa aja lah gitu kan. Toleran sudah. Yang di mana? Silahkan. Ada yang begini, monggo. Ada yang begini, monggo. Begini, monggo. Yang terlarang di samping, di pinggang. Itu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah kita bertakbir dan bersedekap, maka harus dijaga kekhusyuan di dalam sholat itu. Dengan cara apa? Al-khusyu' wan nadharu ila maudhi'is sujud. Dengan cara melihat ke tempat sujud, jangan jelalatan. Matanya jangan jelalatan. Bahaya. Kenapa? Kok bahaya Ustaz? Lah yang namanya orang sholat paling gampangan. Lihat Ronaldo, kaos nomor 7 kan? Karena di depan kita ada orang yang sering sholat, pakai kaosnya kaos Ronaldo. Ingat terus kemana-mana. Dulu di Real Madrid, sebelumnya di sini. Akhirnya bola yang diingetnya. Bola. Sekarang sih ini kan sendiri kan. Sekarang sih di Saudi, di Riyadh. Saudi itu apa ya? Ke sana sudah akhirnya bablas sudah. Maka ke tempat sujud. Walhamdulillah tempat sujud kita di sini dikasih kain putih yang membuat kita tidak istilahnya nerawang kemana-mana. Bayangkan kalau yang di tempat sujud kita dihamparnya koran, kertas koran, yang bacanya banyak, selesai sudah sholat kita. Wes, pokoknya ngamprak kemana-mana. Seperti ini penting agar kita tidak memandang kemana-mana, ke tempat sujud. Wa yanduru fi qiyamihi ila mawdi'i sujud, kata Rasulullah, dan melihat yakni ke tempat tatkala kita berdiri ke tempat sujud.
wala yaltafat bai yaminan wala yasiron. Jangan tengok-tengok kiri kanan. Siapa sebelah saya ini? Siapa? Tidak boleh. Kecuali untuk ada kepentingan tertentu. Dari berita yang kita dapati dari hadis yang sahih, jadi gini, bukan berarti kalau begitu batal sholatnya, enggak juga. Kami mengetahui Rasulullah SAW membaca sesuatu dalam sholat siriyah, sholat duhur, sholat asar. Kami mengetahui. Dari mana para sahabat mengetahuinya? Dari bergeraknya jenggot Rasulullah. Jadi berarti para sahabat lihat Nabi yang jarang sholat. Nah itu menunjukkan bolehnya. Tidak membatalkan, tapi untuk kepentingan tertentu saja. Jangan telengi orang terus begitu ya. Lihat kiri, lihat kanan. AC-nya nyala enggak ini? Lihat, oh jam sekian. Lihat jam sholatnya. Karena ada di kiri, di kanan kita. Begitu. Tidak boleh kita. Seperti untuk hal yang sifatnya penting dan kemudian segera kembali. Bahkan disebutkan, karena sesungguhnya menengok-nengok itu, mendelik atau katakanlah itu merupakan yahtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Itu bentuk upaya untuk memalingkan syaiton dari sholat seseorang. Kalau sudah dipalingkan oleh syaiton, wah ya sudah bablas. Lihat orang sholat di depannya pakai batik. Ya, bukan nggak boleh pakai batik ya. Ya, maklum lah gitu. Batik terus pita. Iya kan? Viral ya. Mulai itu. Wis kemana lah? Akhirnya belanja batik sudah. Kalau lihat orang lain pakai bajunya, aduh garis-garis sebengian kayak si capek garisnya. Lurik-lurik. Itu semuanya, Mak. Jadi bagaimana? Maka bukan berarti tidak boleh. Hindari. Ketika untuk sholat, maka yang paling disukai adalah pakaian yang tidak memiliki ornamen. Apakah putih atau polos, yang polosan lah mungkin. Nah, seperti itu. Tapi itu semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seperti itu. Kemudian, wala yajuju an yarfa'a basarahu ila sama. Tidak boleh mengangkat pandangannya ke langit ya ketika sedang sholat. Waduh, apalagi di masjid-masjid yang biasa ada tulisan itu kan, ya tulisan Al-Quran gitu kan, gitu. Aqimis sholat, inna sholatan. Ditulisnya itu dengan kaligrafi. Bagus kan? Bagus. Cuman yang bacanya itu penasaran. Ini apa sih bacaannya ya? Wah, akhirnya sholatnya menghadap ke sini terus. Akhirnya dia melihat. Itu tidak boleh. Maka kata Rasulullah, ya tidak boleh kata Syalbani, an yarfa'a basori. Basarahu ila sama. Mengangkat pandangannya ke langit. Maksudnya ke atas gitu ya. Ke atas. Di atasnya macam-macam. Ada jam, ada ini. Apalagi Masya Allah ini. Ada. Maka Alhamdulillah ketika di waktu-waktu ibadah apa dalam kondisi diopkan. Masya Allah. Semoga lebih bermanfaat akan hal-hal yang berkaitan masalah itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian poin berikutnya yang menjadi rukun adalah al-qiraah. Al-qiraah, bacaan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.